Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Gus Dur tak pernah terbukti korupsi, beliau layak mendapat keadilan sejarah. Dalam sejarah kekuasaan, sangat jarang sebuah kekalahan bisa dikenang sekaligus disanjung karena kekukuhannya menjaga etika dan moral politik. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah salah satu contohnya. Memimpin negara di masa transisi dari otoriter menjadi demokratis tentu bukan perkara mudah. Gus Dur dituntut untuk menjalankan dan menciptakan situasi politik yang secara moral adiluhung demokratis, adil, serta tidak korup. Namun, realitas politik saat itu membuat semua idealisme moral tersebut rentan goyah. Gus Dur dinaikkan sebagai presiden di masa transisi reformasi 1999 sampai 2001 oleh kelompok reformis dan sebagian sisa kekuatan politik Orde Baru. Ia belum bisa benar-benar membersihkan dan bersih dari residu aktor-aktor politik Orde Baru. Bahkan, dengan segala keterbatasan fisik yang dimiliki Gus Dur, para penyokongnya berharap bahwa ia dapat disetir. Bagi mereka, Ketua Umum PBNU itu tak lain hanya boneka yang suatu saat bisa saja ditekan dengan sangat kuat apabila dirinya tak bersedia mengakomodasi kepentingan para elit politik. Tapi Gus Dur memang jago berkelit. Pada awalnya, ia mencoba mengakomodasi semua kepentingan partai dengan membentuk kabinet yang sangat kompromal. Saat itu, media massa bahkan menyebutnya dengan kabinet super kompromi. Namun, ketika kekuasaan sudah berjalan beliau justru memainkan peranannya sebagai seorang presiden yang tak kenal kompromi. Ia dengan penuh percaya diri memecat dua menteri utama, Jusuf Kalla Partai Golkar dan Laksamana Soekardi PDIP. Tak hanya itu, beliau juga mengotak-atik Badan Urusan Logistik Bulog yang merupakan ladang rezeki Partai Golkar. Gus Dur menugaskan Rizal Ramli untuk mengatasinya. Selain itu, pada April tahun 2001, beliau dengan tegas menolak tawaran untuk mempertahankan kekuasaannya. Gus Dur tetap sebagai Presiden RI yang hanya menjadi kepala negara, sedangkan Megawati Soekarnoputri menjadi kepala pemerintahan. Baginya, tawaran itu merupakan pengkhianatan terhadap konstitusi. Kesetiaan Gus Dur sebagai presiden bukan kepada para pendukung koalisinya, melainkan hanya kepada konstitusi. Justru karena sikap dan tindakan yang tegak lurus dengan konstitusi itulah Gus Dur dianggap tidak dapat diterima dalam politik praktis. Moral politiknya berada di luar diktum klasik yang dianut para politikus bahwa politik itu soal menerima dan berbagi. Gus Dur tak mengenal transaksi, apalagi transaksi politik yang mengharuskannya melanggar konstitusi dan mengorbankan kepentingan rakyat. Karena itu, hanya dalam hitungan bulan ia menjadi Presiden RI. Dirinya juga mendapat fitnah yang bisa meruntuhkan integritas moralnya. Dalam sebuah foto, Gus Dur terlihat memangku seorang perempuan bernama Aryani. Gus Dur merespons bahwa beliau tak mengenal Aryani. Dalam suatu wawancara dengan saya, Bondan Gunawan, Menteri Sekretaris Negara era Kepresidenan Gus Dur, menyatakan bahwa foto itu sempat dipertanyakan oleh para anggota Forum Demokrasi Fordem. Gus Dur pun menjawab dengan kelakar, kalau mau tuduh saya memangku cewek, jangan tanggung-tanggung, tuduh saya dengan cewek yang paling cantik di Indonesia. Tuduhan moralis itu memang tak berhasil. Tapi dua tuduhan moralis sekaligus politis lain, yaitu Bulogate dan Bruneigate, yang dapat menyatukan gerakan penjatuhan Gus Dur. Mengapa Bulogate dan Bruneigate dapat disebut tuduhan moralis? Sebab narasi yang dikeluarkan oleh lawan politik Gus Dur kurang lebih, Gus Dur seorang presiden dan seorang kiai yang sedang memimpin Indonesia untuk bersih dari korupsi, tetapi justru terindikasi melakukan praktik korupsi. Bahkan sebelumnya, ia memecat Jusuf Kalla dan Laksamana Soekardi dengan dugaan korupsi. Gus Dur hipokrit, cacat moral. Isu ini terus didengungkan oleh beberapa surat kabar meski pada tanggal 29 Mei tahun 2001 Kejaksaan Agung menghentikan penyelidikan Bulogate dan Bruneigate kepada Gus Dur karena terbukti tidak bersalah. Sengkarut ini terus berlanjut sampai kasus dualisme Kapolri yang akhirnya menjadi dasar DPR melakukan impeachment terhadap Gus Dur pada tanggal 23 Juli tahun 2001, tepat hari ini 21 tahun silam. Gus Dur saat itu memang kalah dalam realitas politik.
Walaupun tuduhan terhadap dirinya tak terbukti, narasi Gus Dur terlibat dalam Brunei Gate dan Bulogate terus berlanjut hingga sekarang. Ini karena Gus Dur masih dianggap sebagai orang kalah dalam politik. Sementara pemenanglah yang menuliskan sejarah. Dengan mulai bermunculan riset tentang penjatuhan Gus Dur, sudah selayaknya ada gerakan yang mendesak agar Presiden keempat RI itu mendapatkan narasi yang adil dalam sejarah resmi pemerintah. Kita tidak bisa hanya pasrah dan berlapang dada sambil meyakini Gus Dur tidak bersalah atau mencoba tabah seperti Nyai Ontosoro dalam novel Bumi Manusia. Kita kalah, tetapi sudah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Sikap seperti itu tidak akan mengubah dan membentuk memori kolektif rakyat tentang Gus Dur. Keadilan sejarah bagi Gus Dur dapat dilakukan dengan cara yang konkret, yaitu mengubah narasi sejarah resmi Indonesia saat Gus Dur berada di tampuk kekuasaan. Tentu saja, Nu memiliki peranan yang sangat besar untuk membuat gerakan tersebut. Nu bisa mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk meninjau serta mengubah narasi sejarah tentang periode kepresidenan Gus Dur. Jika tidak segera diubah, maka itu juga menjadi stigma buruk bagi Nu, bukan hanya Gus Dur. Sampai saat ini, belum pernah didengar dan diketahui soal upaya tersebut. Bila hal itu tidak segera dilakukan, jangan pernah berharap Gus Dur bisa menjadi pahlawan nasional. Ketika Gus Dur dicalonkan sebagai pahlawan, maka posisi Gus Dur saat ini disamakan dengan Soeharto. Keduanya dianggap bekas presiden yang korup. Bahkan, kelompok pecinta Soeharto menganggap bila Gus Dur menjadi pahlawan, maka Soeharto juga layak karena keduanya sama-sama korupsi. Jelas ini merupakan sebuah penghinaan bagi Gus Dur lantaran disejajarkan dengan koruptor terbesar dalam sejarah Indonesia. Padahal, Gus Dur dituduh korupsi, bukan melakukan korupsi. 21 tahun adalah rentang waktu yang sangat lama bagi bertahannya sebuah narasi sejarah yang keliru. Jika tak diubah sesegera mungkin, kebaikan dan perjuangan Gus Dur saat menjadi presiden hanya akan dianggap sebagai mitos. Terdapat sebuah momen yang menjadi ikonik dalam peristiwa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menerbitkan dekrit pada 22 tahun lalu. Momen itu adalah ketika Gus Dur menyapa para pendukungnya yang berkumpul di Istana Merdeka pada malam hari dengan hanya mengenakan kaos berkerah dan celana pendek. Kondisi politik pada masa pemerintahan Gus Dur saat itu memang penuh gejolak. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001 dini hari, Yahya Khalil Stakuf yang masih menjabat sebagai juru bicara kepresidenan membacakan dekrit presiden. Baca juga, belajar menghargai multikulturalisme dari Gus Dur. Isi dekrit itu terdiri dari 3 perintah, yaitu pembubaran MPR-DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu 1 tahun, dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap sidang istimewa MPR. Lelaki yang melukis awan. Artikel Kompas.id. Dekrit itu menjadi puncak ketegangan politik antara Gus Dur dengan sejumlah faksi di MPR-DPR. Akibat hal itu pula masa pemerintahan Gus Dur yang singkat berakhir. Gus Dur mulai menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober tahun 1999 sampai tanggal 23 Juli tahun 2001. Pada siang harinya dekrit itu dilawan oleh MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais. Baca juga, cerita Sandiaga pernah ditanya Gus Dur sampean nu bukan. MPR pun sepakat mencabut mandat presiden yang diberikan kepada Gus Dur. Alhasil saat itu juga Gus Dur dilengsarkan dari kursi kepresidenan. Amarah para pendukung Gus Dur pun semakin meletup-letup. Di sisi lain, para pendukung Gus Dur terus berdatangan dari luar Jakarta. Bahkan mereka berikrar siap mengorbankan nyawa mempertahankan Gus Dur yang dianggap dizalimi oleh kekuatan politik seterunya. Menurut paparan ex-jurnalis Kompas, Joseph Osdar, dalam buku Sisi Lain Istana, pada saat itu kebuntuan konflik antara Gus Dur dan MPR-DPR nampaknya sudah mencapai titik puncak. Guna menenangkan masa pendukungnya, pada malam hari usai dilengsarkan, Gus Dur kemudian muncul dari dalam istana. Saat itu sekitar pukul 20.48 waktu Indonesia Barat, Gus Dur keluar dari istana menemui para pendukungnya dengan dituntun oleh sang putri sulung, Zanuba Arifah Cafso atau kerap disapa Yeni Wahid. Baca juga, mengenang Gus Dur dalam remisi lebaran. Dari rekaman kamera awak media nampak Gus Dur juga ditemani oleh sejumlah staf khusus. Selain gestur, hal yang menarik perhatian saat itu adalah pakaian yang dikenakan Gus Dur,
yakni kaos kerah warna abu-abu dan celana pendek bermotif. Dalam kesempatan itu Gus Dur sempat melambaikan tangan ke arah para pendukungnya yang berkumpul di pinggiran utara lapangan Monas, Jakarta. Menurut Osdar, sebelum momen yang menjadi sejarah itu terjadi, Gus Dur sebenarnya sempat menyapa para pendukungnya dengan mengenakan pakaian yang lebih formal. Ternyata momen itu tidak terpantau awak media. Alhasil dia pun mengulanginya meski sudah berganti pakaian. Gus Dur dan keluarganya lantas keluar dari istana 3 hari setelah dimakzulkan oleh MPR. Para pendukungnya merangsek ke halaman istana mengiringi kepergian Gus Dur. Suasana saat itu sangat mengharukan. Sebelum pulang, Gus Dur sempat singgah ke Monas dan berorasi di hadapan para pendukungnya. Setelah itu dia terbang ke Amerika Serikat. Beberapa saat setelah dilengsarkan, Gus Dur sempat diwawancara terkait seputar peristiwa itu. Menurut Gus Dur, tidak ada yang keliru ketika dia menyapa para pendukungnya hanya dengan mengenakan pakaian sederhana. Itu lebih baik daripada tidak pakai celana, kata Gus Dur. Gus Dur kemudian kembali ke rumahnya di Ciganjur, Jakarta Selatan, pada Agustus tahun 2001 selepas melawat ke AS. Di sana dia kembali disambut oleh para pendukungnya yang membentangkan spanduk, "Selamat datang kembali di Istana Rakyat." Sekarang masuk ke cerita hidup Gus Dur. Abdurrahman Wahid Presiden Indonesia keempat dari 1999 sampai 2001. Dr. H.C. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, LC dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil tanggal 7 September tahun 1940 dan wafat tanggal 30 Desember tahun 2009 atau lebih dikenal dengan nama Gus Dur adalah seorang politikus Indonesia dan pemimpin agama Islam yang menjabat sebagai Presiden Indonesia keempat, dari pemilu tahun 1999 hingga pemakzulannya pada tahun 2001. Selain sebagai pemimpin organisasi Nahdlatul Ulama, beliau juga merupakan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB, beliau adalah putra Menteri Agama Wahid Hasyim, dan cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, Hasyim Asy'ari. Beliau menderita gangguan penglihatan yang disebabkan oleh glaukoma, beliau mengalami kebutaan total pada mata kirinya dan mata kanannya buta sebagian. Beliau merupakan Presiden Indonesia pertama dan satu-satunya, sejauh ini, yang memiliki disabilitas fisik. Selama pemerintahannya, Abdurrahman Wahid dikenal dengan kebijakannya yang tidak menentu dan pemikirannya yang visioner. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia mencakup pembebasan pers yang lebih besar, hal ini ditandai dengan pembubaran Kementerian Penerangan pada 1999. Abdurrahman Wahid berperan penting dalam mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1998, perayaan Tahun Baru Imlek oleh keluarga Tionghoa dibatasi secara khusus hanya di dalam rumah. Pembatasan ini dilakukan pemerintah Orde Baru melalui Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang ditandatangani Presiden Soeharto. Pada tanggal 17 Januari tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang membatalkan instruksi sebelumnya. Gus Dur juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia pada tahun 2000 dan melindungi hak-hak minoritas di Indonesia. Setelah serangkaian keputusan kontroversialnya, yang meliputi pencopotan banyak menteri dari kabinet, hubungan baiknya dengan Israel yang ditentang oleh banyak kalangan Muslim, sampai maklumat kontroversialnya yang ditujukan untuk membekukan parlemen, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akhirnya memakzulkan Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli tahun 2001 serta menunjuk Megawati Soekarnoputri sebagai penggantinya. Abdurrahman Wahid dihormati secara luas sebagai seorang guru bangsa dan pembela hak asasi manusia, HAM terkemuka. Pemerintahannya dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru, dan sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar Bapak Tionghoa. Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar Bapak Pluralisme. Peristiwa pemakzulannya sendiri kemudian dianggap sebagai tindakan melawan hukum, dan banyak yang menganggap bahwa pemakzulan itu seharusnya tidak sah. Abdurrahman Wahid merupakan anak dari pasangan Wahid Hasyim dan Siti Salihah. Beliau lahir pada tanggal 7 September tahun 1940. Meskipun ia lahir pada tanggal 7 September, sejumlah orang malah merayakan hari ulang tahunnya pada tanggal 4 Agustus.
Tempat kelahirannya di pesantren milik kakek dari pihak ibunya yang bernama Bisri Syansuri. Pesantren ini terletak di Denanyar Jombang, Jawa Timur. Pada awalnya, ia dilahirkan dengan nama Abdurrahman Ad-Dahil, yang diambil dari nama Abdurrahman I, Amir Umayyah di Cordoba yang bergelar Ad-Dahil. Julukan populernya, Gus Dur, berasal dari gelar Gus, sebuah kehormatan umum untuk putra kiai dan kependekan dari bagus dalam bahasa Jawa, dan Dur yang merupakan kependekan dari namanya, Abdurrahman. Pada tahun 1944, Gus Dur pindah dari Jombang ke Jakarta, tempat ayahnya terpilih menjadi ketua pertama Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Masyumi, sebuah organisasi yang berdiri dengan dukungan tentara Jepang yang saat itu menduduki Indonesia. Setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap berada di sana selama Revolusi Nasional Indonesia melawan Belanda. Pada akhir perang tahun 1949, Gus Dur pindah ke Jakarta dan ayahnya ditunjuk sebagai Menteri Agama. Gus Dur belajar di Jakarta, masuk ke SD Kris sebelum pindah ke SD Matraman Perwari. Gus Dur juga diajarkan membaca buku non-muslim, majalah, dan koran oleh ayahnya untuk memperluas pengetahuannya. Gus Dur terus tinggal di Jakarta dengan keluarganya meskipun ayahnya sudah tidak menjadi Menteri Agama pada tahun 1952. Pada April tahun 1953, ayah Gus Dur meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Pendidikan Gus Dur berlanjut dan pada tahun 1954, beliau masuk ke sekolah menengah pertama SMP. Pada tahun itu, ia tidak naik kelas. Ibunya lalu mengirim Gus Dur ke Yogyakarta untuk meneruskan pendidikannya dengan mengaji kepada Ali Maksum, seorang kiai di pondok pesantren Krapyak dan belajar di SMP. Pada tahun 1957, setelah lulus dari SMP, Wahid pindah ke Magelang untuk memulai pendidikan muslim di pesantren Tegalrejo. Beliau mengembangkan reputasi sebagai murid berbakat, menyelesaikan pendidikan pesantren dalam waktu 2 tahun, seharusnya 4 tahun. Pada tahun 1959, Wahid pindah ke pesantren Tambak Beras di Jombang. Di sana, sementara melanjutkan pendidikannya sendiri, Abdurrahman Wahid juga menerima pekerjaan pertamanya sebagai guru dan nantinya sebagai kepala sekolah madrasah. Gus Dur juga dipekerjakan sebagai jurnalis majalah seperti Horizon dan majalah Budaya Jaya. Pada tahun 1963, Wahid menerima beasiswa dari Kementerian Agama untuk belajar studi Islam di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Ia pergi ke Mesir pada November tahun 1963. Meskipun beliau mahir berbahasa Arab, Gus Dur diberitahu oleh pihak universitas bahwa ia harus mengambil kelas remedial sebelum belajar Islam dan bahasa Arab. Karena tidak mampu memberikan bukti bahwa ia memiliki kemampuan bahasa Arab, Gus Dur terpaksa mengambil kelas remedial. Abdurrahman Wahid menikmati hidup di Mesir pada tahun 1964. Beliau suka menonton film Eropa dan Amerika, dan juga menonton pertandingan sepak bola. Gus Dur juga terlibat dengan Asosiasi Pelajar Indonesia dan menjadi jurnalis majalah asosiasi tersebut. Pada akhir tahun, beliau berhasil lulus kelas remedial Arabnya. Ketika beliau memulai belajarnya dalam Islam dan bahasa Arab tahun 1965, Gus Dur kecewa beliau telah mempelajari banyak materi yang diberikan dan menolak metode belajar yang digunakan universitas. Di Mesir, Gus Dur dipekerjakan di Kedutaan Besar Indonesia. Pada saat ia bekerja, peristiwa gerakan tanggal 30 September G30S terjadi. Mayor Jenderal Soeharto menangani situasi di Jakarta dan upaya pemberantasan komunis dilakukan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kedutaan Besar Indonesia di Mesir diperintahkan untuk melakukan investigasi terhadap pelajar universitas dan memberikan laporan kedudukan politik mereka. Perintah ini diberikan pada Gus Dur, yang ditugaskan menulis laporan. Gus Dur mengalami kegagalan di Mesir, beliau tidak setuju akan metode pendidikan serta pekerjaannya setelah G30S sangat mengganggu dirinya. Pada tahun 1966, beliau diberitahu bahwa ia harus mengulang belajar. Pendidikan prasarjana Gus Dur diselamatkan melalui beasiswa di Universitas Baghdad. Gus Dur pindah ke Irak dan menikmati lingkungan barunya. Meskipun beliau lalai pada awalnya, Gus Dur dengan cepat belajar.
Gus Dur juga meneruskan keterlibatannya dalam Asosiasi Pelajar Indonesia dan juga menjadi salah satu penulis untuk majalah asosiasi tersebut. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Baghdad tahun 1970, Abdurrahman Wahid pergi ke Belanda untuk meneruskan pendidikannya. Gus Dur ingin belajar di Universitas Leiden, tetapi kecewa karena pendidikannya di Universitas Baghdad kurang diakui. Dari Belanda, Gus Dur pergi ke Jerman dan Prancis sebelum kembali ke Indonesia tahun 1971. Gus Dur kembali ke Jakarta mengharapkan bahwa ia akan pergi ke luar negeri lagi untuk belajar di Universitas McGill Kanada. Beliau membuat dirinya sibuk dengan bergabung ke Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial LP3ES, organisasi yang terdiri dari kaum intelektual Muslim progresif dan sosial demokrat. LP3ES mendirikan majalah Prisma dan Gus Dur menjadi salah satu kontributor utama majalah tersebut. Selama bekerja sebagai kontributor LP3ES, beliau juga melakukan tur ke pesantren dan madrasah di seluruh Pulau Jawa. Itu adalah masa ketika pesantren sangat ingin mendapatkan pendanaan negara dengan mengadopsi kurikulum yang didukung negara dan Gus Dur khawatir bahwa nilai-nilai tradisional pesantren akan rusak karena perubahan ini. Beliau juga prihatin dengan kemiskinan pesantren yang dilihatnya selama perjalanannya. Pada saat yang sama mendorong pesantren untuk mengadopsi kurikulum yang didukung negara, pemerintah juga mendorong pesantren sebagai agen perubahan dan membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pada saat itulah ia akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana studi di luar negeri demi memajukan pengembangan pesantren. Abdurrahman Wahid melanjutkan karirnya sebagai jurnalis, menulis untuk majalah Tempo dan Kompas, sebuah surat kabar terkemuka di Indonesia. Artikel-artikelnya diterima dengan baik, dan dia mulai mengembangkan reputasi sebagai komentator sosial. Popularitas Gus Dur sedemikian rupa sehingga saat ini ia diundang untuk memberikan ceramah dan seminar, sehingga mengharuskannya bolak-balik antara Jakarta dan Jombang, tempat ia tinggal bersama keluarganya. Meski memiliki karir yang sukses hingga saat itu, Abdurrahman Wahid masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, dan beliau bekerja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjual kacang dan mengantarkan es untuk digunakan dalam bisnis es lilin milik istrinya. Pada tahun 1974, beliau mendapatkan pekerjaan tambahan di Jombang sebagai guru ilmu hukum muslim di pesantren Tambak Beras dan segera mengembangkan reputasi yang baik. Setahun kemudian, Gus Dur menambah pekerjaannya sebagai guru yang mengajar kitab Al-Hikam, sebuah teks sufisme klasik. Pada tahun 1977, Abdurrahman Wahid bergabung dengan Universitas Hasyim Asy'ari sebagai dekan Fakultas Akidah dan Pengamalan Islam. Sekali lagi dia unggul dalam pekerjaannya dan universitas ingin dia mengajar mata pelajaran tambahan seperti pedagogi, syariah, dan misiologi. Namun, keunggulannya menimbulkan kebencian dari kalangan universitas dan dia dilarang mengajar mata pelajaran tersebut. Saat melakukan semua usaha ini, ia juga secara rutin menyampaikan pidato selama Ramadan kepada komunitas Muslim di Jombang. Latar belakang keluarga Gus Dur segera berarti, beliau diminta untuk memainkan peran aktif dalam menjalankan NU. Permintaan ini berlawanan dengan aspirasi Gus Dur sebagai intelektual publik dan beliau 2 kali menolak tawaran bergabung dengan Dewan Penasihat Agama NU. Namun, Gus Dur akhirnya bergabung dengan dewan tersebut setelah kakeknya, Bisri Syansuri, memberinya tawaran ketiga. Karena mengambil pekerjaan ini, Gus Dur juga memilih untuk pindah dari Jombang ke Jakarta dan menetap di sana. Sebagai anggota Dewan Penasihat Agama, Gus Dur menjadikan dirinya sebagai reforman NU. Pada saat itu, Abdurrahman Wahid juga mendapat pengalaman politik pertamanya. Pada pemilihan umum legislatif 1982, Wahid berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebuah partai Islam yang dibentuk sebagai hasil gabungan 4 partai Islam termasuk NU. Gus Dur menyebut bahwa pemerintah mengganggu kampanye PPP dengan menangkap orang seperti dirinya. Namun, Gus Dur selalu berhasil lepas karena memiliki hubungan dengan orang penting seperti Jenderal Beni Murdani. Pada saat itu, banyak orang yang memandang NU sebagai organisasi dalam keadaan stagnasi atau terhenti. Setelah berdiskusi, Dewan Penasihat Agama akhirnya membentuk tim 7 termasuk Gus Dur untuk mengerjakan isu reformasi dan membantu menghidupkan kembali NU. Reformasi dalam organisasi termasuk perubahan kepemimpinan.
Pada tanggal 2 Mei tahun 1982, pejabat-pejabat tinggi NU bertemu dengan Ketua NU Idam Khalid dan meminta agar beliau mengundurkan diri. Idam, yang telah memandu NU pada era transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto awalnya melawan, tetapi akhirnya mundur karena tekanan. Pada tanggal 6 Mei tahun 1982, Gus Dur mendengar pilihan Idam untuk mundur dan menemuinya, lalu ia berkata bahwa permintaan mundur tidak konstitusional. Dengan himbauan Gus Dur, Idam membatalkan kemundurannya dan Gus Dur bersama dengan tim 7 dapat menegosiasikan persetujuan antara Idam dan orang yang meminta kemundurannya. Pada tahun 1983, Soeharto dipilih kembali sebagai presiden untuk masa jabatan keempat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan mulai mengambil langkah untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara. Dari Juni tahun 1983 hingga Oktober tahun 1983, Gus Dur menjadi bagian dari kelompok yang ditugaskan untuk menyiapkan respons NU terhadap isu tersebut. Gus Dur berkonsultasi dengan bacaan seperti Al-Quran dan hadis untuk pembenaran dan akhirnya, pada Oktober tahun 1983, ia menyimpulkan bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Untuk lebih menghidupkan kembali NU, Gus Dur juga mengundurkan diri dari PPP dan partai politik. Hal ini dilakukan sehingga NU dapat fokus dalam masalah sosial daripada terhambat dengan terlibat dalam politik. Reformasi Gus Dur membuatnya sangat populer di kalangan NU. Pada saat Musyawarah Nasional 1984, banyak orang yang mulai menyatakan keinginan mereka untuk menominasikan Gus Dur sebagai ketua baru NU. Gus Dur menerima nominasi ini dengan syarat beliau mendapatkan wewenang penuh untuk memilih para pengurus yang akan bekerja di bawahnya. Gus Dur terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada musyawarah nasional tersebut, dengan Anwar Nuris selaku Sekjen PBNU. Namun, persyaratannya untuk dapat memilih sendiri para pengurus di bawahnya tidak terpenuhi. Pada hari terakhir Munas, daftar anggota Gus Dur sedang dibahas persetujuannya oleh para pejabat tinggi NU termasuk Ketua PBNU sebelumnya, Idam Khalid. Gus Dur sebelumnya telah memberikan sebuah daftar kepada panitia Munas yang sedianya akan diumumkan hari itu. Namun, panitia Munas, yang bertentangan dengan Idam, mengumumkan sebuah daftar yang sama sekali berbeda kepada para peserta Munas. Terpilihnya Gus Dur dilihat positif oleh Soeharto dan rezim Orde Baru. Penerimaan Gus Dur terhadap Pancasila bersamaan dengan citra moderatnya menjadikannya disukai oleh pejabat pemerintahan. Pada tahun 1985, Soeharto menjadikan Gus Dur indoktrinator Pancasila. Pada tahun 1987, Gus Dur menunjukkan dukungan lebih lanjut terhadap rezim tersebut dengan mengkritik PPP dalam pemilihan umum legislatif 1987 dan memperkuat Partai Golkar Soeharto. Beliau kemudian menjadi anggota MPR mewakili Golkar. Meskipun ia disukai oleh rezim, Gus Dur mengkritik pemerintah karena proyek Waduk Kedung Ombo yang didanai oleh Bank Dunia. Hal ini merenggangkan hubungan Gus Dur dengan pemerintah, tetapi saat itu Soeharto masih mendapat dukungan politik dari NU. Selama masa jabatan pertamanya, Gus Dur fokus dalam mereformasi sistem pendidikan pesantren dan berhasil meningkatkan kualitas sistem pendidikan pesantren sehingga dapat menandingi sekolah sekuler. Pada tahun 1987, Gus Dur juga mendirikan kelompok belajar di Probolinggo, Jawa Timur untuk menyediakan forum individu sependirian dalam NU untuk mendiskusikan dan menyediakan interpretasi teks Muslim. Gus Dur pernah pula menghadapi kritik bahwa ia mengharapkan mengubah salam Muslim, Assalamualaikum, menjadi salam sekuler, Selamat pagi. Gus Dur terpilih kembali untuk masa jabatan kedua Ketua NU pada Musyawarah Nasional 1989. Pada saat itu, Soeharto, yang terlibat dalam pertempuran politik dengan ABRI, mulai menarik simpati Muslim untuk mendapat dukungan mereka. Pada Desember tahun 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dibentuk untuk menarik hati intelektual Muslim. Organisasi ini didukung oleh Soeharto, diketuai oleh Baharudin Jusuf Habibie dan di dalamnya terdapat intelektual Muslim seperti Amin Rais dan Nurholis Majid sebagai anggota. Pada tahun 1991, beberapa anggota ICMI meminta Gus Dur bergabung.
Gus Dur menolak karena ia mengira ICMI mendukung sektarianisme dan akan membuat Soeharto tetap kuat. Pada tahun 1991, Gus Dur melawan ICMI dengan membentuk Forum Demokrasi, organisasi yang terdiri dari 45 intelektual dari berbagai komunitas religius dan sosial. Organisasi ini diperhitungkan oleh pemerintah dan pemerintah menghentikan pertemuan yang diadakan oleh Forum Demokrasi saat menjelang pemilihan umum legislatif 1992. Pada Maret tahun 1992, Gus Dur berencana mengadakan musyawarah besar untuk merayakan ulang tahun NU ke-66 dan mengulang pernyataan dukungan NU terhadap Pancasila. Gus Dur merencanakan acara itu dihadiri oleh paling sedikit 1 juta anggota NU. Namun, Soeharto menghalangi acara tersebut, memerintahkan polisi untuk mengembalikan bus berisi anggota NU ketika mereka tiba di Jakarta. Akan tetapi, acara itu dihadiri oleh 200.000 orang. Setelah acara, Gus Dur mengirim surat protes kepada Soeharto menyatakan bahwa NU tidak diberi kesempatan menampilkan Islam yang terbuka, adil dan toleran. Selama masa jabatan keduanya sebagai ketua NU, ide liberal Gus Dur mulai mengubah banyak pendukungnya menjadi tidak setuju. Sebagai ketua, Gus Dur terus mendorong dialog antar agama dan bahkan menerima undangan mengunjungi Israel pada Oktober tahun 1994. Menjelang Musyawarah Nasional 1994, Gus Dur menominasikan dirinya untuk masa jabatan ketiga. Mendengar hal itu, Soeharto ingin agar Wahid tidak terpilih. Pada minggu-minggu sebelum Munas, pendukung Soeharto, seperti Habibie dan Harmoko berkampanye melawan terpilihnya kembali Gus Dur. Ketika musyawarah nasional diadakan, tempat pemilihan dijaga ketat oleh ABRI dalam tindakan intimidasi. Terdapat juga usaha menyuap anggota NU untuk tidak memilihnya. Namun, Gus Dur tetap terpilih sebagai ketua NU untuk masa jabatan ketiga. Selama masa ini, Gus Dur memulai aliansi politik dengan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Megawati yang menggunakan nama ayahnya memiliki popularitas yang besar dan berencana tetap menekan rezim Soeharto. Gus Dur menasihati Megawati untuk berhati-hati dan menolak dipilih sebagai presiden untuk sidang umum MPR 1998. Megawati mengacuhkan sarannya, namun kemudian beliau harus membayar mahal ketika pada Juli tahun 1996 markas PDI-nya diambil alih oleh pendukung ketua PDI yang didukung pemerintah, Surjadi. Melihat apa yang terjadi terhadap Megawati, Gus Dur berpikir bahwa pilihan terbaiknya sekarang adalah mundur secara politik dengan mendukung pemerintah. Pada November tahun 1996, Wahid dan Soeharto bertemu pertama kalinya sejak pemilihan kembali Gus Dur sebagai ketua NU dan beberapa bulan berikutnya diikuti dengan pertemuan dengan berbagai tokoh pemerintah yang pada tahun 1994 berusaha menghalangi pemilihan kembali Gus Dur. Pada saat yang sama, Gus Dur membiarkan pilihannya untuk melakukan reformasi tetap terbuka dan pada Desember tahun 1996 bertemu dengan Amin Rais, anggota ICMI yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Juli tahun 1997 merupakan awal dari krisis finansial Asia. Soeharto mulai kehilangan kendali atas situasi tersebut. Gus Dur didorong untuk melakukan reformasi dengan Megawati dan Amin, tetapi beliau terkena stroke pada Januari tahun 1998. Dari rumah sakit, Wahid melihat situasi terus memburuk dengan pemilihan kembali Soeharto sebagai presiden dan protes mahasiswa yang menyebabkan terjadinya kerusuhan Mei tahun 1998 setelah penembakan 6 mahasiswa di Universitas Trisakti. Pada tanggal 19 Mei tahun 1998, Gus Dur, bersama dengan 8 pemimpin penting dari komunitas Muslim, dipanggil ke kediaman Soeharto. Soeharto memberikan konsep komite reformasi yang ia usulkan. 9 pemimpin tersebut menolak untuk bergabung dengan komite reformasi. Gus Dur memiliki pendirian yang lebih moderat dengan Soeharto dan meminta demonstran berhenti untuk melihat apakah Soeharto akan menepati janjinya. Hal tersebut tidak disukai Amin, yang merupakan oposisi Soeharto yang paling kritis pada saat itu. Namun, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei tahun 1998. Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi presiden menggantikan Soeharto.
Salah satu dampak jatuhnya Soeharto adalah pembentukan partai politik baru. Di bawah rezim Soeharto, hanya terdapat 3 partai politik, Golkar, PPP dan PDI. Dengan jatuhnya Soeharto, partai-partai politik mulai terbentuk, dengan yang paling penting adalah Partai Amanat Nasional (PAN), bentukan Amin, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), bentukan Megawati. Pada Juni tahun 1998, banyak orang dari komunitas NU meminta Gus Dur membentuk partai politik baru. Beliau tidak langsung mengimplementasikan ide tersebut. Namun pada Juli tahun 1998 Gus Dur mulai menanggapi ide tersebut karena mendirikan partai politik merupakan satu-satunya cara untuk melawan Golkar dalam pemilihan umum. Wahid menyetujui pembentukan PKB dan menjadi Ketua Dewan Penasihat dengan Matori Abdul Jalil sebagai Ketua Partai. Meskipun partai tersebut didominasi anggota NU, Gus Dur menyatakan bahwa partai tersebut terbuka untuk semua orang. Pada November tahun 1998, dalam pertemuan di Ciganjur, Gus Dur, bersama dengan Megawati, Amin, dan Sultan Hamengkubuwono ke-10 kembali menyatakan komitmen mereka untuk reformasi. Pada tanggal 7 Februari tahun 1999, PKB secara resmi menyatakan Gus Dur sebagai kandidat pemilihan presiden. Pada Juni tahun 1999, Partai PKB ikut serta dalam arena pemilu legislatif. PKB memenangkan 12% suara dengan PDIP memenangkan 33% suara. Dengan kemenangan partainya, Megawati diperkirakan akan memenangkan pemilihan presiden pada sidang umum MPR. Namun, PDIP tidak memiliki kursi mayoritas penuh, sehingga membentuk aliansi dengan PKB. Pada Juli, Amin Rais membentuk Poros Tengah, koalisi partai-partai Muslim. Poros Tengah mulai menominasikan Gus Dur sebagai kandidat ketiga pada pemilihan presiden dan komitmen PKB terhadap PDIP mulai berubah. Pada tanggal 7 Oktober tahun 1999, Amin dan Poros Tengah secara resmi menyatakan Abdurrahman Wahid sebagai calon presiden. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Beberapa saat kemudian, Akbar Tanjung, Ketua Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menyatakan Golkar akan mendukung Gus Dur. Pada tanggal 20 Oktober tahun 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia keempat dengan 373 suara, sedangkan Megawati hanya 313 suara. Tidak senang karena calon mereka gagal memenangkan pemilihan, pendukung Megawati mengamuk dan Gus Dur menyadari bahwa Megawati harus terpilih sebagai wakil presiden. Setelah meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan membuat PKB mendukung Megawati, Gus Dur pun berhasil meyakinkan Megawati untuk ikut serta. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1999, Megawati ikut serta dalam pemilihan wakil presiden dan mengalahkan Hamzah Has dari PPP. Kabinet pertama Gus Dur, Kabinet Persatuan Nasional, adalah kabinet koalisi yang meliputi anggota berbagai partai politik, PDIP, PKB, Golkar, PPP, PAN, dan Partai Keadilan (PK). Non-partisan dan TNI juga ada dalam kabinet tersebut. Wahid kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan. Reformasi pertama adalah membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Reformasi kedua adalah membubarkan Departemen Sosial yang korup. Pada November tahun 1999, Wahid mengunjungi negara-negara anggota ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, Qatar, Kuwait, dan Yordania. Setelah itu, pada bulan Desember, ia mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok. Setelah 1 bulan berada dalam Kabinet Persatuan Nasional, Menteri Koordinator Bidang Pengentasan Kemiskinan, Menko Taskin, Hamzah Has mengumumkan pengunduran dirinya pada bulan November. Muncul dugaan bahwa pengunduran dirinya diakibatkan karena Gus Dur menuduh beberapa anggota kabinet melakukan korupsi selama ia masih berada di Amerika Serikat. Beberapa menduga bahwa pengunduran diri Hamzah Has diakibatkan karena ketidaksenangannya atas pendekatan Gus Dur dengan Israel. Rencana Gus Dur adalah memberikan Aceh referendum.
Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur. Gus Dur juga ingin mengadopsi pendekatan yang lebih lembut terhadap Aceh dengan mengurangi jumlah personel militer di negeri Serambi Makkah tersebut. Pada tanggal 30 Desember Gus Dur mengunjungi Jayapura di Provinsi Irian Jaya. Selama kunjungannya, Abdurrahman Wahid berhasil meyakinkan pemimpin-pemimpin Papua bahwa ia mendorong penggunaan nama Papua. Pada Januari tahun 2000, Gus Dur melakukan perjalanan ke luar negeri lainnya ke Swiss untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia dan mengunjungi Arab Saudi dalam perjalanan pulang menuju Indonesia. Pada Februari, Wahid melakukan perjalanan luar negeri ke Eropa lainnya dengan mengunjungi Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Dalam perjalanan pulang dari Eropa, Gus Dur juga mengunjungi India, Korea Selatan, Thailand, dan Brunei Darussalam. Pada bulan Maret, Gus Dur mengunjungi Timor Leste. Pada bulan April, Wahid mengunjungi Afrika Selatan dalam perjalanan menuju Kuba untuk menghadiri pertemuan G77, sebelum kembali melewati kota Meksiko dan Hong Kong. Pada bulan Juni, Wahid sekali lagi mengunjungi Amerika, Jepang, dan Prancis dengan Iran, Pakistan, dan Mesir sebagai tambahan baru ke dalam daftar negara-negara yang dikunjunginya. Ketika Gus Dur berkelana ke Eropa pada bulan Februari, ia mulai meminta Jenderal Wiranto mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Gus Dur melihat Wiranto sebagai halangan terhadap rencana reformasi militer dan juga karena tuduhan pelanggaran HAM di Timor Timur terhadap Wiranto. Ketika Gus Dur kembali ke Jakarta, Wiranto berbicara dengannya dan berhasil meyakinkan Gus Dur agar tidak menggantikannya. Namun, Gus Dur kemudian mengubah pikirannya dan memintanya mundur. Pada April tahun 2000, Gus Dur memecat Menteri Negara Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla dan Menteri Negara BUMN Laksamana Soekardi. Alasan yang diberikan Wahid adalah bahwa keduanya terlibat dalam kasus korupsi, meskipun Gus Dur tidak pernah memberikan bukti yang kuat. Hal ini memperburuk hubungan Gus Dur dengan Golkar dan PDIP. Pada Maret tahun 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 2 bulan kemudian, pemerintah menandatangani nota kesepahaman dengan GAM hingga awal tahun 2001, saat kedua penandatangan akan melanggar persetujuan. Gus Dur juga mengusulkan agar TEP MPRS No. XXIX MPR 1966 yang melarang Marxisme-Leninisme dicabut. Pada bulan Maret tahun 2000, Abdurrahman Wahid menyarankan agar resolusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS tahun 1966 tentang pelarangan Marxisme-Leninisme dicabut. Abdurrahman Wahid juga bergerak untuk menjalin hubungan komersial dengan Israel, yang menimbulkan kemarahan banyak kelompok Muslim Indonesia. Hal ini merupakan salah satu isu yang muncul dalam pengarahan yang diberikan kepada delegasi Parlemen Palestina pada tahun 2000 oleh Ridi Awad, duta besar mereka untuk Indonesia. Isu lainnya adalah keanggotaan Gus Dur di Yayasan Simon Peres. Baik Abdurrahman Wahid maupun Menteri Luar Negerinya Alwi Shihab tersinggung atas penggambaran Presiden Indonesia yang tidak akurat, dan Alwi menyerukan penggantian Awad. Namun, Nurholis Majid menegaskan bahwa netralitas pribadi Gus Dur terhadap konflik Israel-Palestina harusnya tunduk pada perasaan mayoritas masyarakat Indonesia yang mendukung Palestina. Tercatat, Gus Dur mengunjungi Israel sebanyak 6 kali. Dalam usaha mereformasi militer dan mengeluarkan militer dari ruang sosial politik, Gus Dur menemukan sekutu, yaitu Agus Wirahadikusumah, yang diangkatnya menjadi Panglima Kostrad pada bulan Maret. Pada Juli tahun 2000, Agus mulai membuka skandal yang melibatkan Dharma Putra, yayasan yang memiliki hubungan dengan Kostrad. Melalui Megawati, anggota TNI mulai menekan Wahid untuk mencopot jabatan Agus. Gus Dur mengikuti tekanan tersebut, tetapi berencana menunjuk Agus sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Petinggi TNI merespon dengan mengancam untuk pensiun, sehingga Gus Dur kembali harus menurut pada tekanan. Hubungan Gus Dur dengan TNI semakin memburuk ketika Laskar Jihad tiba di Maluku dan dipersenjatai oleh TNI. Laskar Jihad pergi ke Maluku untuk membantu orang Muslim dalam konflik dengan orang Kristen. Wahid meminta TNI menghentikan aksi Laskar Jihad, tetapi mereka tetap berhasil mencapai Maluku dan dipersenjatai oleh senjata TNI. Muncul pula 2 skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bulogate dan Brunei Gate.
Pada bulan Mei, Badan Urusan Logistik Bulog melaporkan bahwa 4 juta dolar menghilang dari persediaan kas Bulog. Tukang pijit pribadi Gus Dur mengklaim bahwa ia dikirim oleh Gus Dur ke Bulog untuk mengambil uang. Meskipun uang berhasil dikembalikan, musuh Gus Dur menuduhnya terlibat dalam skandal ini. Skandal ini disebut skandal Bulogate. Pada waktu yang sama, Gus Dur patah tulang 2 kali dalam setahun. Ketika berumur 12 tahun, saking aktif dan semaunya, Gus Dur pernah mengalami 2 kali patah tulang lengan. Yang pertama karena terjatuh dari pohon akibat dahan yang beliau injak patah. Kedua kali, Gus Dur pernah mengambil makanan dari dapur lalu memakannya di atas pohon besar. Dur kecil yang kenyang akhirnya tertidur lalu menggelinding dan jatuh ke bawah. 3. Pernah tidak naik kelas. Selama mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Pertama SMEP, Gus Dur pernah mengalami penundaan kenaikan kelas karena kebiasaannya sering membolos. Ketika ditanya mengenai alasan tersebut, Gus Dur mengungkapkan bahwa ia merasa tidak memiliki teman yang dapat memahami pola pikirnya, sehingga membuatnya memilih untuk membolos. 4. Pernah diikat oleh sang ayah. Perilaku bandel Gus Dur kadang membuat sang ayah yang penuh kesabaran harus mengambil langkah tegas. Terkadang, Dur kecil diikat dengan tambang pada tiang bendera di halaman depan sebagai bentuk hukuman atas lelucon atau sikapnya yang melewati batas. 5. Pecandu buku bacaan. Meskipun seringkali absen dari sekolah dan bahkan pernah mengalami penundaan naik kelas, siapa yang akan menduga bahwa Gus Dur adalah seorang penggemar buku yang luar biasa. Bahkan, para guru tidak akan mengalami kesulitan untuk menemukan Gus Dur ketika ia sedang tidak berada di kelas, karena selalu dapat dijumpai di perpustakaan tengah asyik membaca berbagai buku. 6. Menguasai bahasa Inggris sejak kecil. Sejak masa Sekolah Menengah Ekonomi Pertama SMEP, Gus Dur telah memiliki keahlian dalam berbahasa Inggris. Dalam rentang waktu 2 tahun, ketika masih berada di tingkat sekolah menengah pertama SMP, dia telah membaca beberapa karya dalam bahasa Inggris, termasuk Das Kapital karya Karl Marx, karya filsafat Plato, Tales, dan novel karya William Bohner. Kisah masa kecilnya yang penuh warna dan sifatnya yang unik menciptakan landasan yang kokoh bagi perjalanan Gus Dur menuju kebesaran sebagai seorang tokoh nasional, menegaskan bahwa kecerdasannya tidak hanya berdampak pada arena politik, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupannya yang unik dan menginspirasi. Sumber 1. https://www.google.com/opini-opini-opini-garis-www.nu.org.it-opini-opini-opini-garis-view 2. https://www.xmz5c 3. https://emkri.id-index.php. Page sama dengan web, berita dan id sama dengan 7947. 4. https://red-miring-nasional.kompas.com/red-2023-07-01424931 kisah tanda hubung celana tanda hubung pendek tanda hubung dan tanda hubung seloroh tanda hubung Gus tanda hubung Dur tanda hubung usai tanda hubung dimaksudkan. Page sama dengan all. 5. https://radarmadura.jawapos.com/religi-7434378773-sisi tanda hubung bandel tanda hubung dan tanda hubung cerdas tanda hubung 6 tanda hubung fakta tanda hubung menarik tanda hubung hidup tanda hubung Gus tanda hubung Dur tanda hubung yang tanda hubung wajib tanda hubung diketahui. Page sama dengan 2 dan garis bawah gel sama dengan 1 asterisk CGG 7 ku asterisk garis bawah garis BEF 5 Blimjes 2 NU 5 YMW 1 KK Sunait Zijot Yaut 3 An 6 The Force Sloop 0 B2 Pekim 0 Aduk
6. https://it.m.wiki.org/wiki-Abdurrahman_Wahid_2 teks sama dengan Abdurrahman %20 Wahid %20 merupakan %20 anak %20 dari ibunya %20 yang %20 bernama %20 Bisri %20 Syansuri. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.